Ya, baik ya. Jadi kita akan mulai ke ayat-ayat yang berkaitan. Di teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya coba zoom aja. Ya, lumayan lebih kelihatan. Jadi ada dosa aktif, itu kita menanggung kesalahan sendiri. Jadi intinya di sini ada ayat-ayat yang membahas menanggung kesalahan sendiri. Jadi kalau menanggung kesalahan sendiri itu berarti dia aktif melakukan dosa gitu ya. Jadi di Levi ya, apa itu imamat kalau istilah LAI. Jadi kitab-kitab imamat ada contoh seseorang berbuat dosa, kemudian jadi ia saksi dari suatu dosa gitu ya. Tapi ia tidak mau memberi keterangan, nah ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi dia saksi tapi nggak mau bersaksi, nggak jujur mungkin istilahnya di situ ya, berbohong. Itu disebut menanggung kesalahan sendiri. Kemudian di ayat 17, berdosa melakukan hal dilarang Tuhan tanpa tahu. Jadi melakukan hal dilarang Tuhan tanpa tahu. Aku nggak tahu ini konsepnya, tidak tahu ini bagaimana ya. Apakah karena dia tidak tahu hukum Tuhan tapi dia melakukan? Nah ini kalau begitu tuh nanti ke banyak dosa leluhur malahan. Jadi misalnya kita tidak tahu sedang menyembah setan dengan suatu perilaku gitu. Kita santai-santai saja gitu. Saya nggak merasa ada penyembahan setan di situ. Tapi di hadapan Tuhan, oh kamu menyembah setan, nah gitu. Jadi mungkin bisa masuk ke kalimat dia melakukan hal yang tidak dia tahu gitu ya. Tetapi ternyata dilarang oleh Tuhan. Jadi dia aktif melakukan, hanya dia tidak tahu saja. Dia merasa benar, tapi ternyata dia salah. Nah, gitu. Jadi dikatakan harus menanggung kesalahan sendiri. Kemudian di ayat 6 bilangan 27 ada Korah ya. Korah ini kan pemberontak gitu ya. Jadi ada pemberontak yang menentang Tuhan dan Musa sepertinya. Ataukah dia pengen berkuasa, pengen menguasai jamaah Israel? Nggak tahu juga. Mungkin memang niatnya seperti itu. Misalnya kudeta gitu ya. Dia melakukan kudeta. Nah cilakanya dia dihukum Tuhan. Gitu. Tapi ternyata tidak semua anaknya ikut loh. Nah, ini di ayat 3 itu, ayah kami mati di padang gurun. Walaupun dia tidak mati di padang gurun. Oh ini enggak gulma Korah. Jadi dia membahas dosa-dosa ayahnya dalam kesalahan sendiri. Jadi artinya dia mengakui ayah kami telah mati di padang gurun itu mati karena dosanya. Jadi mirip-mirip Korah, cuman peristiwanya enggak bareng. Jadi ini kan generasi kedua mungkin ya katalah begitu. Jadi generasi pertama itu kan yang keluar dari Mesir. Itu yang masuk Kanaan katanya cuma 2 orang. Mose tidak. Hanya Yosua dan Kaleb gitu. Nah, ketika dikatakan seperti itu, ada generasi kedua ini di bilangan 27 mengakui ayah kami telah mati. Harusnya ini jamak mungkin ya di bahasa aslinya. Para ayah kami mungkin harusnya gitu. Telah mati di padang gurun dan ia mati dosanya sendiri. Jadi artinya mereka mengakui leluhur kami itu berdosa, dia mati karena tindakannya dosa. Jadi itu dosa aktif. Kemudian di Ulangan 24:16 itu juga mirip. Jadi tiap orang harus mati dihukum karena dosa sendiri, itu dosa aktif. Kemudian di 2 Raja-Raja 14:6 mirip juga, itu pengulangan dari kitab Ulangan di Torah ya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa sendiri. Jadi hukuman mati itu harus dengan dosanya sendiri. Jadi tidak bisa hukuman mati itu dosa orang lain, itu tidak bisa. Berarti dia korban saja, tidak boleh dihukum mati. Nah, gitu. Itu konsep penghakimannya. Nah ini menarik. Berarti nanti kalau kita mewarisi dosa waris yang bibit tadi, kita tidak akan dihukum mati kalau kita sendiri tidak pendosa. ini harus kita pahami. Jadi sekali lagi saya bilang, yang pasif itu bibitnya. Kita menerima bibit dosa. Kalau kita punya bibit dosa tapi kita tidak berdosa, kita tidak akan dihukum. Tapi itu biasanya sangat sulit. Aku belum nemu sampel yang bisa. Jadi semua orang kalau punya bibit dosa ya pasti berdosa. Jadi saya belum nemu orang yang
Saya belum nemu orang yang punya bibit dosa, karena semua orang punya bibit, terus dia tidak berdosa sama sekali, itu belum nemu. Pasti ada ya kelihatan maupun tidak kelihatan, pasti adalah gitu, intinya begitu. Ya, oke. Kemudian di Proverb ya, di Proverb 5:22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, terjerat dalam tali dosa sendiri. Jadi orang fasik ini dosa aktif ya, orang yang aktif berdosa, ia tertangkap dalam kejahatan dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Kemudian Yesaya 3:9, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut dosanya, tidak lagi sembunyi. Nah, jadi di Yesaya, Nabi Yesayahu ya, dia mengatakan orang Sodom dan Gomorrah, itu kisahnya Lot itu ya, Abraham dan Lot, mereka terang-terangan dengan dosanya gitu. Kami ingin itu, kami ingin pria itu gitu ya. Para pria itu di satu kota pengen pria itu, malaikat itu. Dan dikatakan mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Jadi mereka aktif berdosa dan dihukum. Keaktifan bukti dosanya ada jelas gitu ya. Jadi orang tidak bisa berdalih. Kemudian engkau tahu sendiri di Titus ya, di PP. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi ternyata ada konsep menghukum diri sendiri. Jadi orang berdosa itu menghukum dirinya sendiri. Wah, ini unik, menarik, dan mungkin bisa dieksplor ke banyak hal gitu. Jadi orang-orang yang jatuh dalam dosa itu menghukum dirinya sendiri. Ini apakah masalah terjemahan atau memang di bahasa aslinya seperti di sini gitu. Nanti kita bisa cek bersama. Tapi setidaknya kalimat-kalimat terjemahannya seperti ini ya, yang tertulis. Baik, itu contoh ya ayat-ayat yang mendasari dosa aktif. Jadi Tuhan hanya menghukum jika itu ada kesalahan. Dan ternyata aktor penghukumannya itu tidak selalu Tuhan gitu ya. Ya itu makanya saya tadi bilang ini menarik ya, dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Berarti orang-orang yang bersalah itu sebenarnya punya tendensi atau punya ya perilaku yang menghukum dirinya sendiri. Ini sepertinya ayat yang jarang kita bahas juga ya. Ini konsep baru juga.